Kabupaten Batubara, sebuah wilayah pesisir yang dinamis di Provinsi Sumatera Utara, secara geografis terletak pada dataran rendah dengan karakteristik topografi yang relatif landai. Kondisi geomorfologi ini menjadikannya sebagai wilayah hilir dari beberapa sistem daerah aliran sungai atau das utama. Salah satu urat nadi hidrologi yang krusial bagi hajat hidup masyarakat di sini adalah Sungai Tanjung. Namun, di balik fungsi vitalnya sebagai sumber air domestik dan irigasi pertanian, Sungai Tanjung menyimpan karakteristik hidrodinamika yang kompleks. Setiap tahun, tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu berinteraksi dengan formasi tanah aluvial yang memiliki resistensi rendah terhadap erosi. Secara ilmiah, aliran air tidak pernah bergerak lurus sempurna. Gaya sentrifugal pada kelokan sungai menciptakan arus helikoidal, sebuah pergerakan air spiral yang secara konstan mengikis dinding luar belokan sungai. Fenomena ini memicu degradasi tebing atau riverbank erosion. Keruntuhan massa tanah bantaran sungai bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas infrastruktur, lahan produktif, dan keselamatan pemukiman warga di sepanjang sempadan Sungai Tanjung. Mengapa tebing Sungai Tanjung begitu rentan terhadap keruntuhan? Jawabannya terletak pada mekanika tanah, hidrolika sungai, dan kegagalan struktur pengendali sedimen yang sudah ada di bagian hulu. Formasi geologi di kawasan ini didominasi oleh endapan kuarter berupa lanau, lempung, dan pasir halus yang memiliki kohesi rendah ketika jenuh air. Saat debit sungai meningkat drastis selama musim penghujan, terjadi fenomena skowering atau penggerusan kaki tebing oleh kecepatan arus kritis. Di saat yang sama, alur sungai mengalami pendangkalan parah akibat sedimentasi masif. Hal ini terjadi karena infrastruktur pengendali sedimen di bagian hulu telah mengalami degradasi fungsi, mengalami kerusakan struktural, dan tidak lagi mampu menahan laju material padat. Dampaknya sangat masif. Siklus destruktif ini menurunkan kapasitas tampung sungai, memicu banjir luapan di kawasan pemukiman, serta mengikis puluhan hektar lahan produktif setiap tahunnya. Menghadapi kompleksitas masalah ini, diperlukan sebuah intervensi rekayasa sipil terpadu yang menyentuh akar masalah dari hulu hingga ke hilir. Penanganan Sungai Tanjung dilakukan secara komprehensif, dimulai dari rekayasa area kerja hingga pembenahan sistem hulu. Struktur pertama yang memegang peran krusial dalam memfasilitasi pembangunan ini adalah Kisdam atau Cover Dam. Kisdam dirancang dan dibangun sebagai struktur penahan air sementara. Menggunakan kombinasi sandbag raksasa, cerucuk, dan tanah urugan, Kisdam memisahkan area aliran sungai aktif dengan zona konstruksi tebing. Melalui proses dewatering atau pengeringan di dalam area Kisdam, para insinyur dapat membangun struktur perkuatan tebing yang permanen di atas permukaan tanah yang kering, memastikan kualitas pembetonan dan pemancangan memenuhi spesifikasi teknis tanpa terganggu oleh infiltrasi air sungai. Sembari Kisdam mengamankan area hilir, intervensi vital dilakukan di bagian hulu melalui proyek rehabilitasi cekdem.
Bangunan pengendali sedimen ini dikembalikan fungsinya secara optimal. Bagian tubuh cek dam yang retak diperkuat kembali menggunakan beton bermutu tinggi, dan lantai hilir atau apron direkonstruksi untuk meredam energi kinetik air terjun agar tidak merusak pondasi bendung. Kantong sedimen di belakang cek dam dikeruk kembali, memulihkan kapasitas tampungnya guna menjebak fraksi sedimen kasar agar tidak mengalir ke hilir dan mendangkalkan Sungai Tanjung. Beralih ke sektor alur sungai utama, langkah krusial berikutnya adalah pelaksanaan normalisasi sungai, guna mengembalikan fungsi hidrolis Sungai Tanjung. Ekskavator long arm dikerahkan untuk melakukan pengerukan mekanis dan penataan geometri penampang sungai. Metode normalisasi ini bertujuan memperluas penampang basah alur sungai, mengeliminasi pulau-pulau sedimen liar, serta menstabilkan kemiringan talut. Dengan normalisasi yang presisi, kapasitas debit aliran sungai meningkat drastis, sehingga risiko luapan air ke pemukiman saat puncak musim hujan dapat diminimalisir secara signifikan. Sebagai pelindung utama talut pasca normalisasi, diaplikasikan struktur perkuatan tebing berbasis bronjong atau gabian. Berbeda dengan dinding beton kaku, struktur bronjong yang terdiri dari anyaman kawat baja berlapis zinc atau PVC tebal dan diisi dengan batu belah keras ini dipilih karena keunggulan mekanisnya yang unik. Bronjong merupakan struktur yang fleksibel. Ia mampu mengikuti pergerakan atau penurunan tanah di bawahnya tanpa mengalami keretakan struktural atau patah. Selain itu, sifat bronjong yang poros atau lolos air menjadikannya sebagai sistem drainase alami yang sangat baik. Air tanah dari balik tebing dapat mengalir keluar dengan bebas melalui celah-celah batu bronjong, sehingga tekanan hidrostatik yang sering menjadi penyebab utama runtuhnya tebing dapat direduksi sepenuhnya. Pada bagian kaki bronjong, dipasang bantalan pengaman untuk mengantisipasi bahaya erosi bawah akibat gerusan arus hilir sungai. Mulai dari pembangunan kisdam penyekat arus, rehabilitasi cek dam penahan sedimen di hulu, pengerukan jalur melalui normalisasi, hingga perlindungan kokoh anyaman bronjong di sepanjang tebing. Seluruh rangkaian pekerjaan ini membentuk satu kesatuan sistem pengelolaan sumber daya air yang presisi dan berkelanjutan di Kabupaten Batubara. Sains, teknologi dan komitmen pembangunan telah berhasil menjinakkan daya rusak arus air, mengubah aliran Sungai Tanjung kembali menjadi harmoni alam yang bersahabat bagi peradaban sekitarnya. Dampak positif dari keberhasilan rekayasa sipil terpadu ini langsung dirasakan oleh berbagai lini kehidupan. Secara ekologis, laju erosi bantaran sungai ditekan hingga titik terendah. Secara sosial dan ekonomi, masyarakat kini memiliki rasa aman yang tak ternilai. Petani tidak lagi kehilangan lahan suburnya, jalan dan jembatan penghubung terproteksi dari ancaman amblas, dan permukiman warga terbebas dari bayang-bayang bencana luapan air dan tanah longsor. Proyek perkuatan tebing dan normalisasi Sungai Tanjung adalah bukti nyata bahwa ketika ilmu pengetahuan diaplikasikan demi kemaslahatan masyarakat, ia tidak hanya membangun barikade fisik penahan air, melainkan juga membangun fondasi masa depan
menjaga asa, serta merajut keberlanjutan hidup di sepanjang aliran peradaban Kabupaten Batubara.